kerugiannya kalau kita menolak nasihat. Kerugiannya adalah yang pertama, kalau kita menolak nasihat itu adalah al-istimraru alal khata'. Kerugian kalau kita menolak nasihat itu adalah kita terus-menerus dalam kesalahan. Udah tahu salah, kalau diingetin nggak mau nerima, ya terus dalam kesalahan. Ya. Makanya di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-40, ya, ini Allah mengingatkan kita. Fakullan akhadna bidzambih. Sungguh kata Allah, maka setiap kaum itu telah aku siksa, telah aku turunkan azab karena dosanya masing-masing. Setiap kaum apa? Dihancurkan oleh Allah berdasarkan dosanya masing-masing. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada yang diturunkan hujan batu dari langit. Jadi hujannya bukan hujan air, tapi hujan batu. Kalau hujan duit gimana? Hujan duit, kalau duit 100 rupiah mah sakit juga ya. Duit 100 rupiah yang zaman dulu yang tebal itu. Ini hujan batu. Wa minhum man akhadat husayha. Ada juga orang kaum yang Allah turunkan suara yang sangat menggelegar sehingga binasa kaum tersebut. Wa minhum man khasafna bihil arda. Ada juga kaum yang kami tenggelamkan di dalam bumi. Jadi ditelan oleh bumi. Wa minhum man aghraqna. Tapi ada juga kaum yang kami tenggelamkan di lautan. Wa ma kana Allahu liyadlimahum. Sesungguhnya Allah tidak mau menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Tetapi yang menyebabkan mereka seperti itu kenapa? Karena mereka adalah zalim. Jadi Allah tidak mau seperti itu. Tapi karena kezaliman mereka mendapatkan siksa seperti itu. Jadi mereka terus-menerus dalam kesalahan tersebut. Dalam surat Al-A'raf juga disebutkan ayat ke-78. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Kemudian ketika tiba-tiba datang kepada mereka gempa, datang kepada mereka bencana. Kemudian fa'asbahu fi darihim jathimin. Ketika itu mereka berada di rumah masing-masing dan ternyata mereka sudah menjadi mayat semuanya. Ini adalah yang pertama adalah al-istimraru alal khata'. Terus-menerus dalam kesalahan. Yang kedua, kalau kita menolak nasihat, kerugiannya buat kita adalah ta'ridun nafsi lil ihtiqar was sukhriyatu wat ta'un minal akhirin. Bahasa sederhananya adalah ketika kita menolak nasihat sama saja dengan menghinakan diri kita sendiri. Sama saja dengan menghinakan diri kita sendiri. Bagaimana maksudnya? Maksudnya begini, orang yang suka menolak nasihat kira-kira di hadapan orang gimana? Dihormati atau dihinakan? Dihinakan. Orang yang menolak nasihat itu apa? Ujung-ujungnya kan kalau ada orang melakukan kesalahan sekali dinasihati, yang kedua dinasihatin, yang ketiga kalau terus-menerus seperti itu gimana? Biarin dia celaka juga. Kan ujung-ujungnya seperti itu. Jadi orang yang menolak nasihat itu apa? Secara pandangan manusia pun orang tersebut adalah bukan orang yang baik. Sehingga menurut pandangan orang tersebut adalah bukan orang baik. Sehingga kata Allah di dalam surat Al-Hajj ayat ke-18, "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memuliakan orang tersebut. Jadi kalau orang menolak nasihat, maka tentu orang tersebut adalah sama saja dengan menjerumuskan dia, menjatuhkan dia kepada kehinaan di hadapan orang lain. Ya. Dan yang ketiga adalah, tentu ini adalah kerugiannya sangat besar. Kalau yang pertama hanya salah untuk diri sendiri, yang kedua adalah hanya diremehkan oleh orang lain. Tapi yang ketiga itu adalah dosanya dia akan mendapatkan dosa berlipat-lipat. Maksudnya gimana? Ketika dia menolak nasihat, kemudian diikuti oleh orang lain, maka berarti dosanya double. Pertama adalah dia menolak nasihat, yang kedua dosa dari orang yang menolak nasihat tersebut karena mencontoh orang tersebut. Jadi fathul babil amaman nasyiah. Jadi membukakan pintu di depan orang yang sedang tumbuh. Wa man la hasanat ala daihim an yattasifu bi hadhil afat taqlidan wa muhakatan. Jadi orang-orang yang di sekeliling kita, apalagi mungkin kalau kita menjadi suri tauladan di keluarga, di masyarakat, ketika kita menolak nasihat, maka ketika ada orang mengikuti, sama dah, itu juga biasa menolak seperti itu, maka ternyata orang tersebut akan mendapatkan dosa yang berlipat-lipat. Makanya dalam sebuah hadis, man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa. Misla asami man tabi'ahu, seperti dosa yang orang tersebut mengikutinya. La yanqusu dzalika min asamihim syai'un. Tidak ada sedikit pun dosanya akan dikurangi daripada orang yang melakukan dosa tersebut. Sebagaimana kita melakukan kebaikan,
Ada istilahnya dosa jariah gitu ya. Jadi ada amal jariah, juga ada dosa jariah. Ya mungkin dosa jariah tadi gitu ya. Walaupun tidak ada namanya dosa jariah gitu ya. Yang ada adalah amal jariah. Cuman istilahnya ya multi level dosa itu kan ada gitu ya. Yang pertama, kedua, ketiga, terus sampai ke bawah, maka ini akan membahayakan buat kita semuanya. Dan yang keempat adalah orang yang meninggalkan nasihat itu adalah ujung-ujungnya adalah at-tawaqquf anit tanmiyati wal ata. Maka dia akan berhenti daripada berkembang dan memberi kepada orang lain. Kenapa? Karena bagaimana dia mau bisa memberi kepada orang lain, dia sendiri juga tidak bisa menerima dari orang lain. Faqidus syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu, apa yang bisa dia berikan? Dia cuma punya segitu-gitunya gitu kan. Sedangkan orang lain sudah berkembang, maka bagaimana dia akan bisa memberi kepada orang lain?